Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman KWU? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Saya berusaha untuk membuat video yang harapan saya bisa memberi kemudahan untuk bisa memahami materi. Tapi karena ini merupakan video pertama saya dan saya bukan artis YouTube, jadi ya mohon maaf kalau seadanya seperti ini. Tapi yang penting bisa kita ambil manfaatnya. Kita juga bisa bertemu lewat media seperti ini, walaupun di tengah pandemi COVID 2019 yang semoga bisa segera hilang. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah puasa, salat tarawih juga seperti biasa. Makanya teman-teman juga jangan keluyuran dulu. Kalau diarahkan untuk stay di rumah, jangan malah keluyuran. Oke? Nah, untuk pertemuan kita yang minggu ini ya, minggu ke berapa ini? Bulan April, tanggal 14 April ya 2020, kita masuk ke bab 4 yang mana materinya berjudul anggaran biaya produksi. Dalam slide saya sudah saya beri keterangan, saya sampaikan, saya tulis bahwa anggaran biaya produksi itu ada 3. Anggaran bahan baku, yang pertama, bahan baku itu apa? Bahan baku itu ya bahan mentah, bahan utama, bisa juga barang mentah untuk suatu produk ya. Kalau contohnya si spidol ini bahan bakunya bisa plastik untuk wadahnya, ini bisa juga kapas untuk tempat tandon tintanya. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang secara langsung memegang barang untuk proses produksinya. Kemudian ada biaya overhead yang mana definisinya merupakan biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, masih ingat kan biaya overhead kan? Istilahnya mungkin tidak umum. Kalau yang 2 di atas kan bahan baku dan tenaga kerja itu kan bahasa Indonesia. Kalau ini saya belum bisa mencari padanan kata yang enak untuk di Indonesia kan, jadi saya tetap menggunakan istilah overhead. Nah, untuk pertemuan kali ini saya masih fokus pada anggaran bahan baku. Jadi bab 4 ini saya pecah menjadi 3 pertemuan. Untuk minggu ini bahan baku, minggu depan tenaga kerja langsung, dan selanjutnya biaya overhead. Nah, kalau dalam contoh saya itu kan misalkan ada kemeja yang butuh kain 0,8 meter untuk setiap potongnya ya. Lah, kalau dianggarkan untuk produksi satu periode itu 1000 potong baju atau kemeja, maka tinggal mengkalikan saja, karena butuhnya satu kemeja ya, satu potong itu 0,8 meter, dan dianggarkan untuk 1000 potong, berarti kan 1000 dikali 0,8, ketemu angka 800. Ini 0,8 meter ya, 800 meter. Nah, kalau 1 meternya kain itu dihargai 30.000, jadi totalnya ini dikali 800, ketemu 24 juta. Seperti itu ya. Lanjut ya, kita lanjut. Tadi kan kita ketemu 24 juta rupiah untuk biaya pemakaian bahan baku 800 meter kain untuk 1000 potong kemeja. Nah, mohon maaf ada yang terlupa. Anggaran bahan baku itu kan ada pemakaian dan pembelian. Nah, contohnya seperti tadi ya, yang satu kemeja
satu kemeja itu butuh 0,8 meter kain dengan harga Rp30.000 per meter. Jadi butuhnya targetnya ada 1000 potong, jadi ketika dirupiahkan ada 24 juta. Kok kebanyakan ya. Nah, itu pemakaian. Kalau pembelian, jadi dalam anggaran bahan baku itu ada pemakaian dan pembelian. Kalau pemakaian itu sebenarnya lebih berfokus pada berapa sebenarnya total bahan baku yang kita butuhkan. Tapi karena dalam penjelasan kali ini sudah masuk rupiahnya berapa, jadi di sini juga akhirnya ketemu rupiah total dari kebutuhan 1000 potong kemeja yang akan kita produksi tersebut. Nah, tapi kalau pembelian itu bedanya sebenarnya hampir sama ya antara pembelian dan pemakaian. Kalau pemakaian itu hanya makainya saja berapa, nanti kebutuhan kainnya berapa, rupiahnya berapa. Tapi kalau pembelian itu biasanya kita melibatkan persediaan. Jadi ada yang namanya persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, teman-teman harus bisa tahu dulu ada persediaan awal dan akhir atau tidak, karena sebenarnya pembelian kalau tidak ada persediaan awal dan akhir, caranya akan sama dengan pada anggaran pemakaian bahan baku. Dan yang membedakan di pembeliannya itu ada persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, kalau di slide saya sudah cukup banyak memberikan contoh ya. Saya yakin sebenarnya cukup mudah untuk dipahami karena cukup simpel. Kalau di contoh saya yang pembelian itu kan ada stok awal, persediaan awal, akhir. Ini apa? Ada 2 ya kebutuhan untuk memproduksi kemeja. Itu ada kain dan yang kemudian ada kancing. Nah, persediaan awal kain, sorry, ini nggak gini ya, ini awal, ini akhir, ada 200, 400, 300 dan 300. Tak hapus saja yang ini nggak terpakai, nggak ini ya. Sorry, awal, akhir. Nah, teman-teman harus tahu dulu ada persediaan awal, ada persediaan akhir atau tidak. Jadi ini harus dipertimbangkan dalam pembelian bahan baku. Kalau pakai aja kan jelas kita butuhnya untuk 1000 potong, ya wis tetap 1000. Tapi kan kita belinya berapa? Kalau kita di awal sudah punya 300 meter katakanlah, sementara kita butuhnya sudah punya 200 meter misalkan, terus kemudian kita butuhnya 1000, kita kan nggak beli 1000, kita kan hanya beli 1000 dikurangi 200, kita hanya perlu beli 800, 1000 dikurangi 200. Tapi persediaan akhirnya juga perlu kita pertimbangkan. Kalau kita butuh 1000 sementara kita punya 200, lalu kita beli hanya mengandalkan rumus 1000 dikurangi 200 sama dengan 800, kita hanya beli 800, ya akhirnya persediaan akhirnya 0, karena yang kita punyai semuanya digunakan untuk proses produksi. Nah, makanya harus tahu berapa persediaan awal dan persediaan akhir. Pada
contoh saya untuk pembelian itu kan sudah ada. Kalau untuk jumlah bahan baku yang harus dibeli itu kan didapat dari, sebentar saya pause dulu ya. Saya tidak menjelaskan secara detail cara yang digunakan untuk melakukan anggaran pemakaian bahan baku ya, untuk menghitung anggaran pemakaian bahan baku, tapi saya langsung ke pembelian. Saya rasa yang pemakaian bahan baku cukup simpel. Nah, nanti ketemu hasil akhir kan. Kalau kebutuhan 4.600 ini sesuai dengan contoh yang saya sudah buat. Kebutuhan 4.600, kemudian dalam ini ada persediaan awal dan akhir ya. Persediaan awal dan akhir untuk kain ini A dan B saja ya, saya permudah ya. Ini berapa? 200, 300, 400, 300. Nah, itu kan perlu dipertimbangkan yang ini dulu ya, yang ketika kita menghitung pembelian itu dipertimbangkan. Lah, 4.600 itu didapat dari penghitungan pada pemakaian. Kemudian 300 itu kita dapat dari ini persediaan akhir, dua-duanya 300 sama. Kemudian jumlah kebutuhan itu kita dapat dari kebutuhan ditambah persediaan akhir, jadi 4.900 kan. 4.600 tambah 300 untuk bahan baku A, dan bahan baku B 18.400 ditambah 300 ini kan menambah ya, menambah 46 tambah 3 jadi 49, kemudian 18.4 ditambah 3 jadi 18.7. Nah, persediaan awal kita ambil dari sini. Untuk A, produk A ya, bahan baku A itu sisanya 200 dan ini sisa 400. Berarti ini menambah atau mengurangi? Mengurangi. 49 dikurangi 2 jadi 47. Kemudian 18.7 dikurangi 4 jadi 18.3. Seperti itu. Nah, kemudian keterangan di bawah adalah harga per unit. Jadi kita tinggal mengkalikan saja dengan harga per unitnya, didapat nilai 40.000 dan ini dapat nilai 1.500. Ini sesuai dengan soal ya. Jadi nanti hasilnya 188 juta dan ini 27.450.000. Ini yang untuk penyelesaian anggaran pembelian bahan baku. Dipertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, untuk materi kali ini karena saya pecah jadi 3 kali pertemuan, saya juga tidak memberikan tugas yang terlalu berat. Tugas untuk menghitung soal yang sudah saya selesaikan, yang tadi saya juga memberi keterangan via WA di grup, itu tetap saya berikan, sekedar teman-teman saya anggap memperhatikan, saya anggap membaca materi saya, kemudian mencoba untuk mensimulasikan ke dalam anggaran yang disusun, disusun dengan menggunakan tabel seperti ini. Jadi kalau saya hanya memberikan materi saja, ya sudah, nanti kita sambung dengan minggu depan. Kemudian tidak ada feedback ke saya tidak tahu teman-teman itu membaca atau tidak, teman-teman memperhatikan atau tidak. Jadi saya tetap memberikan tugas, tapi yang seperti itu ringan-ringan saja. Nanti saya atur, mungkin 2 pertemuan lagi saya buat untuk CPK ya. Tapi nanti saya kabari lebih lanjut. Kemudian jangan lupa absen, pesan saya, karena di flashbox saya itu ada absensi ya, ada NIM, nama, dan mata kuliah. 3 field ini harus teman-teman isi supaya saya bisa merekap siapa saja yang sudah hadir di kelas saya, yang aktif di kelas saya. Saya rasa itu saja pesan saya.
tetap jaga kesehatan. Kalaupun harus bertemu dengan teman untuk mengerjakan tugas atau apa, tetap dijaga kesehatan ya, supaya kita bisa ikut serta dalam memutus rantai dari penyebaran virus corona ini. Semoga semuanya bisa kembali seperti semula. Kalau kuliah seperti ini ya enak gak enak ya, kita nikmati saja. Semoga bisa kembali seperti semula. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.